jangan potong dulu ntar. Kamu punya banyak bohongnya. Jangan. Ya sudahlah, kamu congormu memang jelek congormu. Dia terbukti berapa kali bohong. Congormu itu memang jelek. Mengatakan cebokan Nusantara, YouTuber Nusantara. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Oke, berarti saya langsung tanggapi. Iya, kayak tadi ya. Oke, Bang. Nanti saya juga komen sedikit ya. Kenapa saya mendukung, tapi kenapa saya juga jujur mengatakan itu AI. Silakan. Oke, ini ada penjelasan Bang Rasman yang perlu saya tanggapi dan saya respon juga. Pertama, ini saya ceritakan dulu kronologis sampai kenapa Pak JK mengambil keputusan serius untuk mengambil langkah hukum. Iya, silakan. Pak JK itu pada tanggal 25 sampai 27 sedang melakukan kunjungan untuk misi kemanusiaan di Thailand dan Malaysia. Maret ya, oke. Iya, sekitar 25 sampai tanggal 27 atau 28. Nah, tanggal 27 video itu muncul di medsos. Itu sudah mulai tuh main di medsos, mulai dikomentari, dan itu tidak ditanggapi karena Pak JK masih di sana. Pulang sampai ke Indonesia ini mulai ramai. Awal April ini naik, sudah mulai ditanggapi dengan beragam komentar negatif. Banyak juga yang tidak percaya, tapi tidak sedikit yang justru ini memviralkan dan turut mengkomentari dengan kalimat-kalimat yang sangat tendensius dan menyerang yang mengarah pada. Ini komentarnya nih ya? Komentar, ini di YouTube yang sudah kami lihat itu sudah sekitar ratusan ribu dan yang komentar ratusan ribu sudah membagikan itu sudah banyak dan komentarnya udah ribuan. Ya. Tanggal 6 itu keputusan Pak JK untuk mengambil langkah serius melaporkan Rismon. Sebelum Pak JK mengambil langkah itu, di awal April itu ada video yang kami temukan juga bahwa ada pertemuan atau perjumpaan Rismon dengan Bang Andi Azwan. Dalam video yang kurang lebih sekitar 1 menit itu, kalimatnya berbunyi seperti ini. Untuk menuntaskan atau menyelesaikan persoalan ini, selesaikan dulu pendananya, maka selesai ini. Di video yang viral itu, yang katanya itu Bang Rismon mengatakan itu ya? Iya. Dan itu bukan AI itu asli. Itu bukan AI. Di video, asli itu. Kalau nggak videonya Bung Andi kan? Ya itu asli curhatannya Rismon. Bentar. Oke, saya lanjut. Di video yang kami jadikan sebagai bukti itu bahwa Rismon dia memperkenalkan bahwa saya Rismon Hasiholan Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik gerakan jasa Pak Jokowi. Dan ada gerakan elit. Iya, ada pejabat elit yang menyerahkan pejabat elit di balik itu dalam hal ini Pak JK menyerahkan duit kepada Roy. Sebentar, ini yang beda, bukan ini bukan yang di Bung Andi Azwan. Ini dulu. Bukan saya. Bukan itu. Baik. Ini untuk supaya kita clear nih. Ya, ini untuk izin jawab ya. Ada benang merahnya kenapa Pak JK mengambil langkah serius ini. Iya. Di video itu yang katanya Rismon itu AI, ada kalimat bahwa, dan saya menyaksikan itu, di range waktu antara 28 sampai dengan sebelum kami mengambil langkah, Pak JK mengambil langkah laporan polisi, video yang soal pertemuan dengan Bang Andi Azwan tadi itu yang selesaikan dulu pendananya. Nah, saya mau bertanya kepada Bang Rismon, kalau dia sudah menghubungi yang tadinya bertemu dengan Bang Rasman bahwa ini selama lagi nanti saya bisa dilapor sama Pak JK ini. Harusnya dia klarifikasi aja. Dia supaya memprotek persoalan ini tidak berkembang. Karena kan sudah viral tuh. Rismon orang yang paling intens dalam mengawal kasus Jokowi dari sebelum dia berseberangan dengan Pak Jokowi sampai saat ini setelah dia kembali mendukung Pak Jokowi. Artinya mestinya perkembangan sekecil apapun dalam perjalanan kasus ini dia akan tahu. Tetapi saya lihat dan Pak JK juga melihat bahwa kok dia nggak klarifikasi ya. Jangan menunggu sampai Pak JK harus buat langkah serius dulu. Jadi itu poinnya menurut Pak JK. Jadi Pak JK itu ini soal hal kecil, remeh-temeh. Dia tidak mau mengurusi hal ini.
Karena Bang Aiman, Pak JK itu hari ini kesibukannya untuk agenda kemanusiaan. Dia tidak terbatasi hanya mengurus dalam negeri, tapi pikiran dan tindakannya dibutuhkan di luar negeri. Dengan bukti mereka Pak JK diundang ke Thailand, ke Malaysia. Waktu perang Iran, Dubes Iran 2 kali berkunjung ke kediaman Pak JK. Ini hal yang kecil. Tapi kan nggak mungkin Pak JK harus telepon si. Jadi intinya Rismon. begini, satu yang Pak JK merasa keberatan adalah ribuan komentar itu, satu. Ya. Yang kedua, kenapa Bung Rismon tidak mengklarifikasi Iya, kenapa tidak kalau itu AI? Oke, yang Tapi saya tanya, Anda yakin bahwa itu AI? begini, saya Ada videonya nggak sih? Boleh nggak kita putarkan? Ada videonya sebenarnya. Ada. Coba nanti kita supaya kita jelas di sini ya. Coba nanti saya mintakan nanti mungkin di segmen selanjutnya kita bisa putarkan. Jadi silakan. Oke, Bang Aiman. Saya belum bisa meyakini bahwa itu AI. Oh, Anda belum yakini? Iya, Baik. saya belum bisa meyakini bahwa itu AI ya. Dan itulah kita jadikan sebagai bukti untuk melaporkan. Karena kenapa di situ dalam fakta video itu ada suara, ada gambar, ada aktivitasnya Pak Jokowi juga, dan itu menyampaikan itu. Saya tidak punya keahlian untuk memvalidasi bahwa itu AI. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena yang rangkaian peristiwa tadi, ada video, terus ada pertemuan dengan Bang Andi Aswan bahwa selesaikan dulu pendananya. Lalu setelah kami laporkan, baru dia muncul melakukan klarifikasi. Sebelum kami laporkan, waktu konferensi pers di kediaman Pak JK di Brawijaya, baru muncul Rismon. Artinya Rismon juga seperti menikmati. Itu laporan apa Dumas, Adinda? Kemarin itu laporan atau Dumas? Ya, oke, saya Coba jelaskan. dijelasin. Oke, saya jelaskan. Iya. Oke, biar clear. Jadi kemarin itu Iya. kami diterima oleh 2 direktorat di Bareskrim. Direktorat Cyber dan Direktorat PIDUM, Pidana Umum. Kami sudah membedah kasus itu dengan bukti yang kami tampilkan dan kami bawa. Menurut analisa mereka, peristiwa ini sudah terpenuhi unsur. Ada LP-nya nggak? Jangan dulu Bang Rasman. Saya selesaikan dulu. Kalau dipotong-potong nanti saya ini Bang. Silakan. Nanti kalau abang bicara saya nggak potong nanti jadi Silakan. Nanti saya bisa potong abang juga. Ini Silakan. gampang ini. Iya, Bang. silakan. Tenang, santai. Gak apa nanya sebentar doang sedikit. Iya, jadi menurut kita bedah kasus itu, unsur dalam fakta itu sudah terpenuhi. Pasal tindak pidana yang kami dalilkan dalam draft laporan kita itu adalah pencemaran nama baik, pasal 334 dan 36, junto pasal 441 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tuduhan fitnah. Itu sudah terpenuhi. Saya mau tegaskan di sini bahwa memang kita sudah serahkan semua bukti itu, cuma karena memang ini delik aduan absolut, maka memang laporan kita belum di ini. Nah, kan clear. Kan clear berarti belum ada LP kan? Iya, artinya Pak JK sudah firm bahwa kasus ini harus diselesaikan dan diuji di jalur hukum. Artinya kita tinggal menunggu kapan nanti Pak JK akan melaporkan si Rismon. Saya komentar dikit. Oke. Saya komentar dikit. Oke, silakan. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Abdul ini selaku kuasa hukum dari mantan wakil presiden kita ke-10 dan ke-12 Pak JK sudah sangat clear. Artinya gini, fakta bahwa terjadi rekaman yang beredar di masyarakat seperti ini. Ya, nanti insya Allah rekamannya bisa diputar. Ya, jadi ada gambar yang video, tidak hanya foto, ada video dan kemudian bersuara, memang suaranya Rismon. Ya, tapi ini memang saya katakan ini AI. Menurut maksud ini AI? AI. Firm ya, oke. Firm. Tetapi apa? Seberapa orang yang bisa memastikan ini AI atau tidak? Saya panggilkan dulu Bang Refli, silakan. Oh ya, itulah perlunya ada pelaporan. Itu teman-teman semua. Jadi Bang Aiman perlunya iya istimewa. Pakai telur istimewa. Jadi faktanya rekaman ini sudah dimasukkan dan sudah dikomentari oleh ratusan ribu orang tadi. Dan yang lebih menarik lagi, faktanya lagi, ini kemudian diambil oleh sebuah situs namanya Dibikin Channel. Ya, meskipun situs itu terakhir ya itu sudah ditutup ya karena kita strike dan macam-macam. Tapi
situs ini penting untuk diketahui dan ini saya buka malam ini di Rakyat Bersuara. Situs ini lahir lagi. Namanya apa sekarang? Namanya Insert Investigasi. Bukan ini saya keluarkan. Ada sebenarnya di tayang. Insert Investigasi. Iya, pakai nama Insert. Ini nyinggung nama dari salah satu sahabat kita di TV sebelah. Iya. Padahal itu bukan. Tapi namanya Insert Investigasi. Jadi jahat banget. Ntar ada tayangannya. Oke. Jadi saya bandingkan antara Nanti kita- tayangan itu. Nah, kenapa saya setuju pelaporan? Karena begini, Mas. Dengan dilaporkan, penyidik atau nanti polisi atau aparat itu nanti akan meliti. Oke, kalau itu pusat AI, berarti siapa pembuat AI-nya? Kan ada kan? Bukan setan, bukan hantu, pasti ada. Dan itu gampang dilacak nanti IP-nya mana, kemudian munculnya di mana. Dan kemudian nanti dilacak lagi siapa yang mempublikasikan atau memviralkan. Termasuk kelompok Ceboker Nusantara. Ya, itu mereka memviralkan, ini banyak banget nih, ini kelompok Ceboker Nusantara nih ya, yang baru saja ulang tahun. Viralkan AI tersebut. Iya, memviralkan AI itu dan mendukung statement 55 miliar nih. Namanya Agri Fanani. Aslinya namanya bukan Agri. Aslinya namanya Thoyib Fanani. Asli nih Thoyib Fanani itu. Itu lulusan sekolah tinggi di Surakarta, insinyur pertanian. Maka namanya dia pakai Agri. Kalau saya bohong, silahkan tuntut saya, Mas Thoyib, ya, gitu. Dan celakanya apa? Celakanya, kalau kita buka rekam jejak orang ini, Bukan Mas Thoyib, Bang Thoyib. Bang Thoyib, Ya, oke. kita buka rekam jejak orang ini, ada, tolong ditampilkan, luar biasa, dan kayak gitu dipuji-puji oleh bekas presiden. Kemarin pada saat Ceboker Nusantara itu dipuji-puji dia. Padahal lihat, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, isinya adalah tampilannya, waduh, sangat-sangat ngeri. Soal-soal TKW yang main kudik gitu. Kemudian soal besaran Tak senonoh lah, gunung. tak senonoh gitu. Pokoknya nggak senonoh banget. Itu jadi ketua Ceboker Nusantara. Jadi teman-teman harus tahu masalah bahwa ketua Ceboker Nusantara adalah orang porno. Ya, pelaku tindakan pornografi dan porno aksi. Nih, lihat anggotanya juga sama. Mereka juga mengeluarkan hal-hal yang sama. Jadi mereka tuh dukung tentang isu 50 miliar, 55 miliar itu. Dukung semua nih. Ada info A1 nih katanya. Ini orang ini, Bang Michael tahu persis, ini sahabatnya Bang Michael, namanya Irjan. Hat-trick dilaporkan. Ya, dan ini sudah 3 kali dilaporkan. Oh ini Mas. Iya, nah ini. Jadi ini breaking news ya. JK laporkan Rismon fitnah dan danai. Ya ini dari iNews. Kenapa saya setuju? Karena saya mendukung. Dengan adanya pelaporan yang tadi dilakukan Pak Abdul, polisi harusnya menindaklanjuti. Mau itu AI, saya bersaksi itu memang AI. Jadi nggak usah lari dari AI. Memang itu AI. Tapi AI kan ada yang buat, itu yang penting. Yang buat dari mana, yang posting pertama siapa, itu akan ketemu. Dari situ akan ketahuan nanti. Dibikin channel, insert investigasi, tapi bukan insert yang TV sebelah. Insert ya, celebrities. Insert celebrity, nih. Oke. Insert celebrity. Ini hadir lagi nih. Tadinya udah ditutup tuh dibikin channel. Ini muncul lagi. Dan ini mereplikasi dibikin channel. Sama persis isinya. Ya, gambarnya juga sama. Tuh, kalimatnya juga Yusuf Kala siap bersaksi. Ijazah terbukti. Rismon ungkap kesepakatan. Apa? Ini hoax semua. Polisi. Bentar, ini supaya kita jelas. Anies, JK, AHY diam-diam bertemu di Cikeas, Roy Suryo. Iya, ini bohong banget. Nggak pernah ada Ini kayak hoax. gitu. Dan ini masih ada ini. Masih ada. Akun ini masih ada. Sore ini masih ada. Sore ini masih ada. Jadi saya akan usul kepada tim Pak JK. Ini juga nanti, nggak apa-apa, tapi nggak usah ini langsung dilaporkan. Biar polisi yang menindaklanjuti. Karena ini kemudian memuat di dalam tayangannya nih, YouTube-nya. Ini ada rekamannya yang respon yang pakai AI tadi ada di dalamnya. Dan itu sekali lagi diglorifikasi oleh kelompok namanya Ceboker Nusantara. Ya, saya katakan Ceboker karena fungsinya tukang cebok. Ya, itu. Jadi anggotanya, ketuanya jelas betul namanya Agri Fanani tadi. Coba dikeluarkan, ya supaya jelas dia latar belakangnya kayak apa. Nah itu jadi kenapa saya dukung Mas Aiman. Ya. Nah inilah intinya kayak gini. Ini anggota Ceboker Nusantara tuh intinya kayak gini nih. Tuh DJ anak jenderal terungkap hubungan gelap. Parbelak, Opung Parbelak ini. Oh yes. Ada gambar itu kakek Sugiono itu. Ya. Terus kemudian ini
beredar video ada ranjang diduga perselingkuhan. Kasar banget kan ini Agrifanani ini. Termasuk RH dan T itu yang kemudian Iya kan ini kurang ajar banget. yang kemudian iya sahabat saya Bung Refli ditulis Harun. dari kafe ke ranjang, dari ranjang ke ini orang-orang anggota Ceboker Nusantara semua. Artinya mereka itu mengglorifikasi berita bohong dan ini bukan thumbnail loh ya. Mereka ada yang bilang Roy Suryo bacaan enggak. Saya tidak hanya buka thumbnail. Saya sudah rekam URL-nya, saya sudah rekam link-nya, saya sudah download video-videonya ini. Ya, Dan jadi semua hoax itu. Semua hoax. Hoax ini. Kayak gini kok dibiarkan dan orang-orang yang ini kemarin hadir di Hotel Sunan Solo berjajar dengan bekas presiden itu. Dipuja-puja itu. Itu kan sedih saya. Ya, lihat Enggak ya, itu kan Agrifanani. Yang ini kan ini sama nih orang-orangnya ada semua kemarin. Itu juga ada nih orangnya nih. Itu ada di situ. enggak, tapi kan insert selebritis dan seterusnya kan nggak tahu punya siapa. Itu, tapi itu diglorifikasi juga di sini Mas Aiman. Maksudnya gimana? Jadi dari dibikin channel, kemudian dibikin channel tuh di repost lagi di sini, di repost lagi di sini, dan kemudian keluar. Nah ini bantahannya yang bagus. Kalau ini situs-situs yang bagus. Ini situs yang bagus, ada IDN Project, Ya. ada langkah update, Nah, itu kan ada opini pihak update. dia. Itu situs itu pihak dia. Ya. Enggak, jangan bicara potong dulu ntar. Kamu punya banyak bohongnya. Jangan. Ya sudahlah, kamu congormu memang jelek, congormu. Dia terbukti berapa kali Ya, bohong. congormu itu memang Udah, jelek. nggak usah ngomong dulu. Mengatakan Ceboker Nusantara, YouTuber Nanti saya Nusantara. berikan kesempatan, kita akan Congormu bahas ini itu pas memang jeda, kami saat lagi akan kembali. Nanti saya berikan kesempatan.